Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang relevansi Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Davina Febri Mireni dari kelas A2 PBSI dengan NIM 212100051. Baik, pengertian relevansi. Relevansi merupakan pengembangan dari kata relevan. Secara bahasa, relevansi memiliki arti keterikatan, hubungan, ataupun kecocokan. Sedangkan secara istilah, relevansi adalah sesuatu yang mempunyai kecocokan atau saling berhubungan. Pada intinya, relevansi adalah keterkaitan, hubungan, atau kecocokan, begitu juga menurut KBBI, yaitu saling berhubungan dan berkaitan. Sedangkan relevansi pendidikan adalah kesesuaian antara kemampuan atau skill yang diperoleh melalui jenjang pendidikan dengan kebutuhan pekerjaan. Ali 2009. Jadi, kurikulum atau program pendidikan yang digunakan haruslah sesuai dengan tuntutan hidup ataupun kebutuhan pekerjaan di kehidupan nyata. Kemudian, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Dan yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu, Dikti 2016. Kemudian, tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, ada kapitalisme, yang kedua globalisasi, ketiga konsumerisme, dan yang keempat pragmatisme. Kemudian, alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang ada tiga. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh IPTEK, sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK, serta yang ketiga, kearifan lokal mulai digantikan dengan gaya hidup global. Kemudian, hubungan nilai Pancasila dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terdapat pada sila ini adalah nilai ketuhanan, di mana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah memikirkan dampaknya. Dalam nilai ketuhanan tersebut juga berfungsi memberikan arahan kepada ilmuwan agar dalam pengembangan ilmu pengetahuannya dan teknologi haruslah untuk tujuan kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia, dan tidak mengembangkan suatu IPTEK yang dapat disalahgunakan dan merugikan bangsa Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini mengandung makna kemanusiaan, di mana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia haruslah ditunjukkan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu sendiri harus melihat dan memahami nilai Pancasila ini dan mengembangkan penggunaan IPTEK harus digunakan dengan bermoral dan tidak merugikan atau berbuat tidak adil dengan suatu IPTEK itu sendiri. Pengembangan IPTEK haruslah untuk menaikkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Dalam sila ini mengandung nilai persatuan, di mana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah digunakan untuk mempersatukan bangsa, untuk memperkuat rasa nasionalisme, dan tidak digunakan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Bahkan, dengan teknologi sekarang bisa dipergunakan untuk media pembelajaran bagi bangsa Indonesia, seperti digunakan untuk membuat film dokumenter tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Yang keempat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini mengandung nilai kerakyatan dan demokrasi, di mana dalam pengembangan iptek, setiap bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk mempelajari, mengajarkan, dan mengembangkan iptek, tetapi dengan syarat bukan iptek yang dapat merugikan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini terdapat nilai keadilan. Dalam mengembangkan iptek, haruslah menciptakan suatu ilmu dan teknologi yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia dan dapat meningkatkan taraf hidup yang berkualitas. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka teknologi yang dikembangkan haruslah mendukung pendidikan di Indonesia dan harus disebarluaskan secara merata sehingga seluruh bangsa Indonesia bisa mendapat pendidikan yang mumpuni dan merata. Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang pertama, sebagai tolak ukur. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selalu bernilai positif, namun juga dapat bernilai negatif. Maka Pancasila di sini berperan untuk mengukur baik buruknya perkembangan iptek tersebut sebagai alat kontrol. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak terkontrol akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan iptek dapat mengontrol dan memberi arahan kemanakah kita akan berkembang. Ketiga, sebagai filtrasi. Pancasila berperan sebagai filtrasi masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara lain yang tentunya mengandung budaya atau nilai asing. Pancasila memfilter dengan 5 silanya, sehingga Indonesia mampu mempertahankan ciri khas atau integritas bangsa tanpa ketinggalan zaman di era globalisasi. Tetapi, hal tersebut tidak mengubah nilai moral kita menjadi mirip seperti Barat. Kita harus menjaga nilai dan karakter kita sebagai warga negara Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.